Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni tentang technical report microservice pada sebuah perusahaan. Di sini kami mengambil judul Implementasi Arsitektur Microservice pada Aplikasi Web Pengajaran Agama Islam Home Pesantren atau Homepes. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya sendiri, Muhammad Kodli Aldi Arfiadi dengan NIM F1D 019057. Saya Ali Aldran yang NIM F1D 019003. Saya Anissa Mutmainah, NIM F1D 019007. Saya Bilya Putra Aji dengan NIM F1D 019015. Saya Sabrina Hairunisa, F1D 019097. Baik, materi pertama yakni tentang pengertian microservice akan disampaikan oleh teman kami Bilya Putra Aji. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian microservice. Microservice adalah desain arsitektur aplikasi yang memecah aplikasi menjadi service-service kecil yang terpisah sesuai dengan fungsinya. Service akan dibagi menjadi lebih rinci lagi dari segi fungsionalitasnya agar setiap fungsi bekerja secara independen. Dalam hal ini, setiap service mungkin saja dapat mempunyai teknologi stack yang berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari kebutuhan service. Ini artinya akan terdapat teknologi-teknologi yang berbeda-beda dalam satu aplikasi besar. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari microservice. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan performa availability dan ketahanan saat mengalami tingginya request dari pengguna. Yang kedua, microservice memberikan keleluasan bagi pengembang untuk mengembangkan perangkat lunak dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, berkembangnya arsitektur microservice juga didukung oleh kurang handalnya arsitektur monolitik dalam menangani sistem failure, karena dalam satu aplikasi memiliki satu code base yang sama. Merupakan hal yang pasti bahwa arsitektur monolitik juga menjadi single point of failure yang akan terjadi jika salah layanan terjadi malfungsi atau error. Yang keempat, arsitektur microservice memungkinkan untuk sistem dibangun dengan teknologi yang berbeda-beda. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah penerapan microservice pada homepage yang akan disampaikan oleh Anissa Mutmainah. Kepadanya dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang homepage, di mana homepage merupakan home pesantren yang merupakan aplikasi pengajaran agama Islam berbasis website yang menggunakan arsitektur monolitik pada tahap pengembangan. Seiring dengan pengembangan homepage, code base yang ada pada homepage juga bertumbuh dengan pesat serta melahirkan dependensi antar modul yang membuat pengembangan untuk fitur berikutnya menjadi sulit. Kesulitan lain yang dihadapi saat pengembangan home pesantren adalah waktu yang cukup lama. Dalam proses pengembangan, waktu yang cukup lama ini mencakup proses pemahaman code base yang sudah ada, sehingga produktivitas dari produk akhir menjadi berkurang. Selain itu, aplikasi home pesantren yang dikembangkan dengan arsitektur monolitik akan sulit dan tidak efisien dalam hal sumber daya untuk scale jika pertumbuhan pengguna menjadi tinggi. Ini disebabkan scale pada arsitektur monolitik mengharuskan keseluruhan sistem harus di-scale secara bersamaan. Padahal hanya beberapa komponen atau bagian saja yang memerlukan scale. Selanjutnya, di sini pada mode penelitiannya digunakan ada 5. Yang pertama, kajian pustaka. Pada tahap ini menulis mencari bahan pustaka untuk dijadikan referensi dalam pengembangan aplikasi serta menggali informasi terkait pengembangan aplikasi berbasis arsitektur microservice. Yang kedua, analisis. Pada tahap ini, penulis menganalisis sistem yang sudah berjalan serta menentukan boundary konteks yang akan digunakan untuk memisahkan layanan dari arsitektur monolitik menjadi microservice. Yang ketiga, perancangan. Pada tahap ini, penulis merancang perangkat lunak dengan merancang basis data serta komponen komunikasi terkait arsitektur microservice. Yang keempat, implementasi perangkat lunak.
Pada tahap ini, penulis mengimplementasikan hasil dari tahap perancangan. Yang terakhir adalah pengujian perangkat lunak. Pada tahap ini, pengujian akan dilakukan pada setiap microservice untuk memastikan bahwa setiap layanan memiliki fungsionalitas yang baik untuk membentuk kesatuan layanan. Dan sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yakni tentang arsitektur sistem yang akan disampaikan oleh Aldi Aldrian Jaya yang kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang arsitektur sistem. Perencanaan arsitektur pada aplikasi web home pesantren terdapat pada gambar di samping. Dengan pengembangan menggunakan arsitektur microservice. Masing-masing microservice seperti file, user file, content service, dan transaction service memiliki basis datanya masing-masing. Untuk mendukung modularity serta menjamin single responsibility dari tiap microservice. Masing-masing microservice berfungsi sebagai tempat pengolahan data serta akses basis data berdasarkan modul pengembangan. Sistem microservice dibagi menjadi 4 bagian microservice kecil yang memiliki tugas dan tujuannya masing-masing. Selanjutnya ada tahap implementasi. Sistem Docker Swarm. Implementasi penerapan Docker Swarm dalam bentuk visualizer pada implementasi arsitektur microservice. Visualizer di atas menggambarkan kontainer yang terdaftar. Kontainer yang terdapat pada implementasi arsitektur di atas terdiri dari komponen back-end serta layanan pendukung seperti halaman web, halaman admin, basis data, API gateway, halaman API gateway management, dan message broker RabbitMQ. Penerapan Docker Swarm di atas menggunakan dua buah virtual private server atau VPS atau dua buah node yang tugasnya dibagi menjadi dua, yaitu node pertama sebagai manajer dan node berikutnya sebagai worker. Node pertama yang merupakan manajer akan menjadi pengatur untuk mengeksekusi perintah Docker Service yang bertujuan untuk mengatur deployment pada level Docker Swarm, membaca logs, dan serving container microservice. Lalu node kedua yang merupakan worker akan bertugas sebagai serving container microservice. Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya yakni lanjutan implementasi dari web homepage yang akan disampaikan oleh teman kami yakni Saprini Hairunisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai tambah data penulis. Gambar di samping merupakan tampilan dari halaman admin untuk menambahkan data penulis. Pada proses penambahan data penulis, klien browser akan melakukan request ke microservice content service melalui API gateway untuk mendaftarkan atau menyimpan data penulis. Sistem akan melakukan validasi apakah semua data yang harus dimasukkan sudah valid. Lalu ketika data penulis berhasil disimpan, proses selanjutnya adalah melakukan sinkronasi data dengan microservice user service. Dalam pengembangan, data penulis akan dibuatkan akun pengguna agar penulis dapat mengakses sistem dan melakukan salah satu fitur, yaitu tanya jawab sinkronasi data. Dilakukan dengan melakukan publish data melalui user service QU yang memanfaatkan tools RabbitMQ. Lalu nantinya microservice user service akan menangkap, memproses, dan menyimpan data yang telah dikirim dari content service. Selanjutnya adalah pembelian paket buku. Gambar di samping merupakan antarmuka halaman pembelian paket buku yang dapat digunakan oleh pengguna dengan wewenang customer. Ketika pengguna menekan tombol beli, maka akan dilakukan API call untuk mengirim data paket buku yang dibeli beserta harga pembelian ke microservice transaction service melalui API gateway. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya di sini adalah implementasi terakhir dari web homepage, yakni konfirmasi pembayaran paket buku. Implementasi dari konfirmasi pembayaran transaksi yang dilakukan pada halaman admin.
Ketika pengguna dengan wewenang admin melakukan konfirmasi pembayaran, klien browser akan melakukan request ke microservice transaction service melalui API gateway untuk menyimpan data transaksi pembayaran. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini kami mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, pemisahan sistem dengan arsitektur monolitik ke arsitektur microservice dilakukan dengan menentukan boundary context. Boundary context bertujuan untuk memberikan batasan dari domain model tertentu. Dalam kasus home pesantren, terdapat 4 boundary context yang dapat ditentukan, yaitu user, transaction, content, dan file. Selanjutnya, penerapan dapat dilakukan dengan melakukan pengkodean sistem dengan menerapkan basis data yang terpisah antar microservice. Kesimpulan yang kedua, yakni penerapan komunikasi antar microservice sehingga dapat menjadi sebuah kesatuan adalah dengan menerapkan dua teknik komunikasi yang berbeda, yaitu REST API untuk mendukung synchronous communication dan RabbitMQ untuk mendukung asynchronous communication. Yang terakhir ada daftar referensi dapat dilihat sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.